Halo Mas Jawat. Gimana kabar? Wah, alhamdulillah baik nih. Gimana Mas Jawat sendiri? Sehat, Alhamdulillah. Thank you banget ya udah di-invite di pemimpin.id. Semoga bisa bermanfaat nantinya. Siap. Sama-sama makasih juga ya Mas ya, udah mau bisa untuk berpartisipasi di sesi malam hari ini gitu. Ya, Oke. Boleh kita mulai sekarang mungkin, Mas siap. Jawat? Boleh? Aman? Udah Oke, mulai. udah ready ya. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama dengan pemimpin ID kali ini di dalam sesi SOS yang seru kali ini ya di malam hari ini kita bersama dengan sosok yang kalau menurut saya sih saya udah kenal lama sebenarnya. Ini inspirasi juga sih bagi saya panutan di kampus. Amin. Beliau adalah Abdul Jabar Jawadur Rahman. Saya biasa manggilnya Mas Jawat itu. Nah, mungkin saya coba memperkenalkan Mas Jawat dulu ya, dari profilnya nih, ini luar biasa banget teman-teman. Saya itu selalu ingat Mas Jawat kalau di kampus tuh ya, selalu pasti achievement-nya dan pengalaman organisasinya tuh banyak banget. Itu banyak banget. Tapi kali ini saya izin nyampeinnya mungkin yang paling terkini banget ya Mas Jawat ya. Boleh. Yang terkini aja juga luar biasa banget sih Mas Jawat, emang luar biasa nih panutan. Oke, Mas Jawat itu memiliki pengalaman sebagai praktisi talent development selama 5 tahun, ya, dan juga dulunya pernah menjadi founder Forum OSIS Nusantara. Wah, ini luar biasa banget ya Mas Jawat. Dan saat ini bekerja sebagai Global Talent and Learning Partner di Gojek. Gitu. Ini luar biasa banget Mas Jawat. Thank you Mas Jawat ya untuk malam hari ini bisa berpartisipasi. Dan selanjutnya mungkin izinkan saya juga memperkenalkan diri ya teman-teman. Saya Muhammad Nur Fauzan, bisa dipanggil Fauzan. Saya di product team pemimpin ID. Itu salam kenal untuk semuanya, salam sejahtera juga. Semoga malam hari ini diskusi SOS kita bisa membawa banyak manfaat ya buat teman-teman. Gitu. Oke Mas Jawat, ini kita mungkin coba masuk ke dalam tema ya. Ya, Oke. Nah Mas Jawat nih teman-teman di sesi SOS kali ini bakal mau coba sharing nih tentang influencing leaders through storytelling gitu. Nah mungkin kita kan sering dengar storytelling itu di saat ya ketika masih kecil didongengin sama orang tua kayak gitu ya. Tapi saat ini pemimpin nih yang storytelling ke kita semua kayak gitu. Pemimpin storytelling ke pemimpin lainnya misalnya seperti itu. Wah ini menarik kan kayak gitu. Kita bisa langsung dapat ilmunya dari orang yang tentunya sudah berpengalaman sekali nih, Mas Jawat, ya masih kan? belajar juga. Wah, oke, luar biasa nih Mas Jawat memang. Oke, Mas Jawat, boleh nih ya kita coba untuk saling sharing gitu ya. Mas Jawat kan tentunya pengalamannya luar biasa banget nih, gitu. Mas Jawat, menurut Mas Jawat nih ya, bagaimana sih menjadi pemimpin yang dapat memberi pengaruh luar biasa kepada siapapun, gitu ya, menurut Mas Jawat nih. Kira-kira gimana tuh, Mas? Oke, kalau tadi sempat di awal aku sampaikan bahwa pemimpin itu harus punya tiga syarat ya. Yang pertama dia harus efektif, dia harus efisien, dan juga yang ketiga dia harus sustainable. Kenapa efektif penting? Karena ngomongin soal pemimpin itu ngomongin soal pengaruh gitu. Nah, kalau kita Ya, bisa membuat pengaruh yang positif pastinya kepada tim kita secara efektif, maka dampak yang kita berikan pun juga akan signifikan buat orang di sekitar kita atau role yang sedang kita jalankan. Yang kedua adalah efisien. Efisien ini terkait energi. Karena seorang pemimpin itu dia butuh energi dong. Butuh energi yang ibaratnya kalau sekali ngomong atau sekali ngasih arahan, orang langsung paham, langsung bisa gerak. Dan paham dan geraknya, kalau ngomongin tentang efisien, bukan tentang paham atau gerak yang secara terpaksa, tapi bikin mereka juga happy menjalankan peran-peran mereka sebagai orang yang dipimpin. Gitu. Jadi efisiensi juga ngomongin tentang relationship. Dan yang ketiga juga tentang sustainability. Sustainability bagaimana kita sustainable di dalam, contohnya tentang motivasi, kenapa sih kita harus capek-capek mimpin, kenapa sih kita harus capek-capek ngarahin tim gitu ya. Kadang kita berpikir, apalagi di organisasi kayak Ojan jadi presiden BEM ini, Ojan ini adik saya, adik tingkat ya di Brawijaya, presiden BEM, kalau dipikir-pikir, ngapain gue jadi presiden BEM gitu kan, kenapa nggak gue kuliah aja, dapat IPK 4,2 misalnya kan. mentok 4 Mas. Oh, 4,2. Oke, udah diganti ya. Udah diganti, udah diganti. Oke, jadi IPK-nya 4 gitu kan. Ya sometimes itu penting supaya supaya kita sustainable dari dalam. Tapi juga perlu sustainable keluar. Artinya kita bagaimana menjadi seorang pemimpin yang bisa melahirkan pemimpin-pemimpin baru.
So that's the point about leadership yang perlu kita capai tiga-tiganya, nggak boleh cuma salah satu. Gitu. Oke. Tadi juga sempat disinggung soal sustainability-nya itu ya Mas ya, kayak gitu. Dan juga mungkin relate dengan topik kita kali ini, storytelling, ya kan. Storytelling tuh kayaknya memang sesuatu hal yang punya alur gitu ya, dari awal sampai akhir ya. Ke tengah mungkin turun, habis itu naik lagi. Kayaknya itu juga sustainability kan naik turun ya Mas ya, kayak gitu. Nah kira-kira kalau menurut Mas Jawad nih, dengan kondisi krisis kayak sekarang ini ya Mas ya, sekarang kan lagi masa peralihan nih dari pandemi ya kan menuju new normal ya kan, meskipun kita juga belum tahu nih sebenarnya kondisi pandemi ini pun juga masih terus ini ya, masih mewabah sekali lah di Indonesia kayak gitu. Nah melalui storytelling nih Mas ya kan, storytelling ini kan tadi erat kaitannya dengan sustainability. Ada nggak ya peluang buat anak muda memaksimalkan diri ya, berkomunikasi ke siapapun, menyebarkan pengaruhnya melalui storytelling? Jawabannya ada banget, Ojan. Kenapa? Karena yang pertama, storytelling itu mudah diingat. Storytelling itu 22 kali lebih mudah diingat daripada data dan juga angka gitu ya. Jadi kalau kita sebagai leader atau kita siapapun kita gitu ya, ketika mendengarkan sebuah informasi, ketika itu dikemas dalam sebuah cerita, kita akan lebih mudah ingat, dan itu 22 kali lebih kuat daripada data dan angka. Itu based on research ya. Mungkin teman-teman juga bisa cek, googling aja gitu ya, the power of storytelling in terms of berapa kuatnya gitu ya dibandingkan dengan data dan angka. Dan yang kedua, storytelling itu juga bisa mengubah perilaku orang. Bahkan kayak kita lagi ngobrol nih, lagi cerita gitu ya, ada yang namanya istilah neural coupling gitu. Neural itu artinya syaraf, coupling artinya berpasangan. Jadi seakan-akan kita lagi ngobrol ini, nanti secara nggak sadar, kalau pernah tahu videonya gitu ya, orang lagi ngobrol, lama-lama kamu akan mengikuti gerakan saya. Sesimpel itu. Bagaimana dengan kalau itu hanya interaksi fisik gitu ya. Bagaimana dengan kalau misalnya value yang kita deliver, orang akan memiliki pemikiran yang sama, yang motivasinya sama, meskipun kita berpisah, tapi apa yang diingat itu akan bertahan terus kan. Jadi the power of storytelling yang kedua. Dan yang ketiga, perubahan besar yang ada di dunia ini itu dimulai dari cerita, dari story gitu. Gimana kalau ngomongin Indonesia lah, mungkin Ojan udah paham banget lah ya tentang sejarah yang macam, itu ya dimulai dari cerita orang-orang terdahulu gitu ya. Dan cerita itu ketika memang dikemas sedemikian rupa, kemudian bisa membangkitkan common interest dari banyak orang, maka itu akan membuat sebuah gerakan. Contohnya ya kayak waktu Sumpah Pemuda kan diawali dengan bahwa kita harus merdeka, dan itu dibangun melalui story, melalui cerita para pemimpin. Yang awalnya orang nggak tahu jadi tahu gitu. Dan itu pasti beda. Itu ceritanya atau mungkin informasinya disebarkan dalam bentuk data dan angka. Orang suruh baca data dan angka. Sangat berbeda hasilnya sama ketika mereka ngobrol, cerita gitu. Dan itu juga yang perlu kita lakukan saat kita memimpin tim. Jadi jangan cuma mengandalkan data, angka. Oke, speak by data is a must gitu ya. Tapi how you deliver the data and angka-angka itu ya dengan sebuah story supaya orang bisa lebih ingat dan juga lebih paham dan bisa mempengaruhi perilaku mereka. Gitu aja. Oke. Menarik ya Mas ya, berarti memang powerful sekali ya storytelling ini ya. Tadi 22 kali lebih ini ya, efektif ya? 22 timbang lebih mudah diingat, lebih diingat ya istilahnya. Oh, mudah diingat ya. Ya. Oke. Nah, berarti ini Mas Jawad, kalau kita akhirnya sebagai leaders mau menyampaikan sebuah pesan gitu ya melalui tadi storytelling yaitu, pasti kan erat kaitannya juga dengan public speaking nih Mas Jawad ya. Tuh. Nah, kira-kira Mas Jawad, kenapa sih akhirnya menjadi penting storytelling maupun public speaking, teknik menyampaikannya itu kenapa akhirnya menjadi penting banget ya Mas Jawad gitu loh. Emang seberapa urgent sih public speaking dan storytelling ini akhirnya dipadukan? Oke. Nah, public speaking ini adalah skill yang perlu kita miliki untuk bisa menginfluence orang gitu kan, untuk bisa memberikan informasi kepada orang yang banyak jumlahnya. That's why namanya public speaking gitu kan. Nah, storytelling itu adalah tekniknya. Salah satu teknik dalam public speaking, karena di public speaking ada yang namanya presentation. Ya kamu bacain slide, kamu tunjukin gambar, kamu presentasi gitu ya. Tapi di presentasi pun butuh story gitu kan, supaya orang tahu nih antara slide yang pertama dengan slide yang kedua hubungannya apa.
lalu slide yang ketiga itu hubungannya apa, bahkan sampai ke yang terakhir. Yang terakhir tuh biasanya namanya call to action. Terus kita harus ngapain nih dengan apa yang harus. Ya. Jadi antara storytelling dengan public speaking itu pun itu adalah dua hal yang sangat erat dan bisa saling menguatkan. Ketika kamu bisa storytelling dan didukung oleh public speaking, maka story kamu bisa disampaikan ke lebih banyak orang. Dan ketika kamu sudah bisa public speaking, lalu kamu perkuat dengan storytelling, maka apa yang kamu sampaikan ke banyak orang itu lebih powerful. Karena storytelling tidak selamanya harus public ya. Bisa dong seorang ibu anaknya, ya itu storytelling juga, menanamkan nilai-nilai dan sebagainya. Tapi kalau udah ngomongin public speaking, maka kita ngomongin impact, the bigger impact gitu ya, the bigger audience kayak gitu. Gitu sih aja. Dua itu. Menyebarkan impact-nya itu ya dari storytelling ya gitu. Nah ini menarik sih Mas Jawad. Berarti kan kalau kita mau menyebarkan impact, tentunya kita juga akhirnya menyebarkan positive vibes lah ya Mas ya. Apalagi kan di kondisi pandemi seperti ini kayak gitu. Nah kalau menurut Mas Jawad nih, tips yang bisa kita lakuin untuk nyebarin positive vibes tadi itu dengan storytelling, kira-kira gimana ya yang paling oke banget nih? Oke, nah teman-teman ada istilah namanya toxic positivity. Nah ini salah satu hal baru juga yang baru aku pelajarin gitu ya, baru baca juga. Ternyata tidak selamanya menjadi positif itu ternyata menjadi positif kalau berlebihan itu bisa jadi toxic, gitu ya. Nah kadang kalau kita terlalu menyampaikan hal yang positif terus tanpa melihat realita, tanpa kemudian berusaha melihat apa yang sedang terjadi sekarang, ya yang ada adalah hanya meninabobokan atau menidurkan. Akhirnya orang nggak aware sama yang sebenarnya terjadi apa dan sebagainya. Nah, kalau ngomongin tentang positive vibes, yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita bisa menyebarkan positivity itu, tapi tidak kemudian meninabobokan atau membuat seakan-akan semua baik-baik saja. Kita tetap harus realistis, kita tetap harus bisa menyampaikan bahwa memang ada kondisi yang tidak kita inginkan, ada kondisi yang memang tidak sedang kita harapkan, tapi terjadi, maka next-nya ngapain? Itu positivity atau positive vibes yang perlu kita deliver melalui story. That's why di story itu nggak semuanya cerita Bella itu dari awal sampai akhir happy terus kan. Ada konfliknya, segala macam. Dan kalau nonton film Indosiar yang azab-azab itu kan juga mereka benar-benar viewernya banyak, ratingnya tinggi, sehingga tema-tema seperti itu bertahan di TV, ya karena mereka berhasil secara alur cerita membuat orang tertarik, gitu ya. Dan dalam menyampaikan kita juga perlu ada alurnya, juga perlu ada konteks-konteks yang nggak selalunya positif. Kalau selalu positif, kadang itu jadi toksik. Atau orang jadinya kayak ngerasa, lu nggak realistis, lu terlalu idealis, lu nggak lihat, lu nggak melek, ibaratnya kayak gitu. Jadi perlu untuk kita ngomongin positive vibes juga kita dudukkan dengan kondisi realita yang sekarang. Nah, kalau ngomongin positive vibes dari seorang leader, jadi konteksnya sekarang kepada seorang leader, ada 3 hal yang harus disampaikan oleh seorang leader. Yang pertama, orang pasti akan nanya, tell me why. Sampaikan dong ke gue kenapa. Dan kita harus bisa menyampaikannya melalui story. Jadi story itu harus bisa menjawab pertanyaan pertama. Karena ada istilahnya start with why gitu kan. Mulai dengan mengapa. Dan itu yang juga orang-orang yang kita pimpin akan tanyakan pada kita. Kenapa sih gue harus ngelakuin ini? Kenapa sih gue harus ngelakuin itu? Bahkan kalau tadi kamu bilang menyebarkan positivity, mereka akan bertanya juga, kenapa sih gue harus positif? Gitu kan. Storytelling juga harus bisa menjawab why-nya dari audiens kita, dari orang-orang yang kita pimpin. Yang kedua, kita juga sometimes, karena kita seorang leader gitu ya, kita juga harus menyampaikan tentang diri kita. Tapi bukan tell about yourself. Tell me about yourself itu hanya berlaku di wawancara kerja. Hai Ojan, thank you for coming. So first, tell me about yourself, gitu kan. Kamu di interview HRD, kamu diminta untuk. Tapi kalau kita udah memimpin, orang nggak akan peduli lagi sama siapa kita. Ya, orang tidak akan sama siapa kita, apa latar belakang kita, apa yang kita lakukan, apa prestasi kita, apa IPK kita, segala macam. Orang udah nggak peduli lagi. Yang mereka pedulikan adalah seberapa peduli kita terhadap mereka. Jadi story kita, kalau tadi sudah bisa menjawab why, kita juga di dalam story itu juga harus bisa menunjukkan bahwa aku cerita begini bukan cuma buat nyuruh kamu loh, bukan cuma buat kamu sadar kenapa harus melakukan ini, tapi karena ada kepedulian di dalam. Jadi tell me about yourself itu atau we are not going to tell about ourselves gitu ya, tapi tell them tentang apa yang kita peduliin kepada mereka gitu.
Dan yang ketiga, ya, kalau tadi udah why, apa yang kita pedulikan. Yang ketiga adalah tell me how to do. Kasih tahu gue harus ngapain dan gimana caranya. Karena itu yang dibutuhkan oleh tim kita. Meskipun tidak selalu kita harus menuntun. Karena nanti akan berkontradiktif dengan sustainability. Orang akan tergantung. Ya. Disuruh Mas Jawa dulu nih baru ngerjain sesuatu, atau disuruh bos dulu baru ngerjain sesuatu. Tapi tell me how to do itu akan memperkuat why dan juga memperkuat what we are caring about gitu ya, apa yang lagi kita pedulikan tentang dia untuk secara teknikal. Jadi dari tiga itu. Nah, korelasinya kemana antara tiga itu dengan efektif, efisien, dan juga sustainable leader? Nah, ini sangat berkorelasi sekali ketika kita bisa punya cerita yang menjawab why, itu akan bisa meningkatkan yang disebut motivation, ya, motivasi mereka. Mereka, kenapa mereka harus melakukan itu. Dan itu juga bisa jadi, apa istilahnya, menjaga sustainability. That's why ketika kita bisa bring a story tentang why, kita bisa menjaga sustainability peran kita sebagai leader, pemimpin. Nah, gimana dengan efektif dan efisien? Nah, efektif itu ketika kita bisa menjelaskan tentang gimana, atau kita menjelaskan tentang apa yang kita pedulikan kepada mereka. Artinya, kalau kita udah berhasil meyakinkan bahwa gue itu peduli loh sama lo, dengan cerita begitu ya, dan dia akhirnya tahu, oh iya, aku melakukan ini ya karena untuk aku sendiri, ibaratnya ada sisi positif yang bakal aku dapat sendiri, itu yang akan mendukung yang namanya efficient leadership. Jadi secara efisien, si leader nggak perlu capek-capek buat ngingetin terus. Setiap hari si leader harus ngingetin, setiap pagi, lu ngerjain apa, mana kerjaannya, tugasnya kalau nggak nagih, nyuruh, nagih, marah gitu kan. Kalau gitu efisien namanya. Artinya dia belum bisa tell the story kenapa ya dia harus melakukan itu dan kita peduli sama dia. Kalau kita tidak bisa menunjukkan kepedulian kita, mereka akan melakukannya secara terpaksa gitu. That's why ada salah satu contoh yang bagus yang pernah aku alamin juga. Ada salah satu leader di company aku sebelumnya gitu ya, yang dia itu bisa bikin anak atau timnya itu sungkan. Wah, the power of sungkan gitu ya, ibaratnya ya. Kenapa sungkan? Sungkan ini bahasa Inggrisnya nggak ada loh. Coba menurut Ojan, sungkan itu bahasa Inggrisnya apa coba? Apa ya? Nggak tahu, bingung juga ya. Iya, kalau ngomong feel guilty, enggak, bukan merasa bersalah kan sungkan itu. Iya. Makanya sampai sekarang gue masih bingung gimana cara mentranslate bahasa sungkan, karena mungkin itulah keunggulannya kita orang Indonesia ya, mengenal kata sungkan. Nah, balik lagi nih, kalau kita bisa apa istilahnya berhubungan dengan baik dengan orang dengan menunjukkan kepedulian kita, maka orang itu akan sungkan sama kita. Artinya mereka akan merasa bukan bersalah, bukan berdosa, ya sungkan gitu loh kalau tidak melakukan perannya. Sungkan banget nih sama bos gue, dia udah ngingetin gue, dia udah sabar tanpa perlu marah-marah loh bahkan, ya nggak sih? Jadi benar-benar yang namanya role seorang leader ketika dia bisa menunjukkan kepedulian, dan itu akan bikin dia semakin efisien, nggak perlu capek-capek, karena marah pun itu buang energi kan gitu. So story ini adalah cara kita untuk deliver about our care gitu, our caring to our team misalnya, bagaimana kita bisa menunjukkan kepedulian. Dan yang ketiga tentang pemimpin yang efektif gitu ya. Tadi efisien, ini pemimpin yang efektif. Pemimpin yang efektif adalah ketika dia bisa mentranslate ya dari vision atau goal atau objektif target yang mau dicapai menjadi action plan yang konkret gitu. Ibaratnya meningkatkan penjualan, tapi aku butuh anggota timku gitu kan, anggota timku melakukan collecting database. Kalau kita nggak bisa bring story kenapa dia harus ngetikin database, yang ada di pikiran dia adalah, ya ampun, gue udah ngelamar kerja di sini gitu kan, gue udah capek-capek kuliah sampai 4 tahun, gue cuma disuruh ngetik. Kebayang kan? Akhirnya kita ngerasa salah tempat kerja ya, masa gue udah kuliah S2 bahkan misalnya ada ya, S2 segala macam, tapi kok gue disuruh ngetik. Nah, artinya pemimpin ini belum bisa mengkoneksikan antara mimpi besarnya company, visi, goal, segala macam, kepada konkret activity atau konkret action yang dilakukan oleh anggota timnya. So, the story ini akan menghubungkan. Sehingga kalau kita bisa deliver, apa istilahnya, deliver story yang bisa bikin dia melek bahwa aku tuh ngetik ini valuable banget loh. Kalau nggak ada yang ngetik kayak aku gitu kan, gimana company bisa jualan? Dan itu nggak akan hadir otomatis. Nggak semua orang bisa mempositifkan pikirannya sendiri.
Ya mungkin kalau Ojan, aku yakin Ojan udah punya mindset, udah punya ini, tapi mungkin orang yang kita pimpin nggak semuanya bisa langsung otomatis memikirkan. Gue ngelakuin hal sederhana tapi ada dampaknya loh, nggak semua orang bisa gitu. Jadi butuh peran seorang leader supaya itu bisa efektif dengan cara mentranslate vision, objektif, dan juga impact yang besar kepada hal-hal konkret kecil-kecil yang mungkin bagi orang kecil, sederhana. Ngapain sih gue nyetreplesin surat, coba? Pernah nggak kepikir? Ya, Ngapain sih gue iya. udah kuliah tinggi-tinggi tugasnya nyetreplesin surat misalnya. Ya mungkin sekarang udah email ya, tapi dulu kan mungkin ada yang streples surat. Nah kalau seorang leader yang baik, dia harus bisa ngomong saat minta tolong ya, itu harus ada story-nya. Supaya pas dia nyetreplesin surat, yang ada di benaknya adalah, ini kalau nggak gue streplesin, company mana bisa survive. Mana bisa company, apa istilahnya, memberdayakan misalnya manufaktur gitu ya, memberdayakan sekian puluh ribu operator misalnya segala macam. Jadi dari hal yang kecil bisa bernilai besar ketika seorang leader bisa mendelivernya dalam sebuah story. So Hmm. itu Ojan. Berarti dengan story ini reasonable banget ya Mas ya. Kita tuh bisa ngejelasin sesuatu tuh lebih, ya ada loh, ada alasannya tuh begini, ya kan kamu nge-staples surat-surat segala macamnya itu, reasonnya tuh ini, itu ya kan ya. Bahkan tadi kalau sempat Mas Jawad juga singgung, ya kalau kita ngeceritain yang positif-positif aja, jadi nggak ada pembelajaran ya kan ya. Ya akhirnya apa gunanya monitoring evaluasi ya nggak sih? Ya. Nggak ada bentuk evaluasi berarti kan ya. Dan mungkin juga bisa jadi kayak gini ya Mas ya. Kalau kita analogiin grafik, kalau grafik naik terus, ya juga nggak seru sih ya. Pasti kan juga harus ada turun ya. Biar Ini terkait jadi dengan apa? story-nya atau dinamika timnya? Story-nya, story-nya itu ya. Ini kan. Hmm. Berarti ya sih menarik sih. Akhirnya ketika mungkin grafiknya itu turun, kita juga bisa ngejelasin gitu loh. Kenapa kayak gini ya kan? Evaluasinya apa? Oh yaudah berarti harusnya seperti ini gitu. Akhirnya semua jadi reasonable banget ya dengan storytelling ya Mas ya. Ya, Oke, karena itu menarik storytelling nih. itu membuat kita semakin manusiawi sih kalau menurut gue ya, Ojan. Bahkan Hmm. salah satu misi terberat misalnya seorang leader harus mengumumkan bahwa ada kebijakan company yang sangat berat diambil, misalnya dengan adanya layoff gitu kan, itu kan sebuah hal yang sangat berat untuk diputuskan oleh seorang pemimpin. Tapi ketika dia bisa hadir tatap muka langsung dengan para employee-nya, kemudian dia tell the story dari awal berdiri sampai kemudian apa yang menjadi motivasi, apa kemudian value yang dimiliki oleh employee-employee yang selama ini sudah bergabung dan membesarkan company-nya, itu akan beda cerita dengan para leader yang tiba-tiba langsung kirim email, selesai, hubungan kerja, dan seterusnya. So, skill ini yang kemudian sangat dibutuhkan, apalagi di kondisi kayak gini ya, Ojan. Karena kalau hubungan kerja mungkin bisa berakhir gitu kan, tapi kalau hubungan antar Ya. manusia itu sayang banget kalau juga diakhiri hanya karena hal-hal yang kecil seperti itu. Jadi penting banget buat kita, siapapun orang yang kita pimpin, penting kita berkomunikasi dengan cerita yang menjawab why, yang menjawab seberapa peduli aku denganmu gitu ya. Dan yang ketiga menjawab apa yang bisa kita lakukan bersama dan bagaimana cara kita bisa mencapai. So it's all about the story gitu. Oke, luar biasa Mas Jawat. Tadi juga Mas Jawat kan nyinggung tentang ini ya, akhirnya gimana kalau kita mau mencapai sebuah mimpi gitu kan ya. Akhirnya mungkin mimpi ini bisa dicapai dengan tim, dengan pemimpin yang lainnya, bisa dengan storytelling ya Mas berarti ya, kayak gitu. Karena kan kita bisa ngejelasin reasonnya nih kenapa mau ngecapai mimpi itu. Nah, Ya, tapi gimana nih Mas Jawat, ada tips gak? Kadang kan orang ketika di kondisi pandemi kayak gini, lebih banyak rasa stresnya ya kan karena ngadepin krisis nih kan. Nah sulit lah akhirnya kayaknya buat ngecapai mimpi itu mustahil deh gitu. Nah ini ada nggak tipsnya dari Mas Jawat nih? Rasa mustahil itu akhirnya berubah jadi optimisme lewat storytelling. oke. Kalau menurut gue, Ojan, seseorang itu menganggap itu mustahil bisa jadi karena dia tidak tahu bahwa itu memang bisa dicapai. Dan itu peran seorang Hmm. pemimpin untuk kita tadi mentranslate vision into concrete action gitu ya. Jadi bagaimana vision yang besar yang mungkin bagi sebagian orang tuh di awang-awang itu lebay, itu terlalu idealis, itu bisa loh untuk kita capai secara bertahap. So it's talking about the ability of the leader gitu. Jadi kemampuan leader itu untuk mentranslate gitu, dan storytelling itu adalah tools untuk mendeliver atau menyampaikannya. Jadi sebelum ngomongin story kita harus tahu dulu isi dari story-nya itu apa. Jadi kalau apa Oke. elemen dari story itu kan ya si ceritanya gitu kan, pesan yang mau disampaikan,
tokoh yang di dalam cerita kalau kita ngomongin story tentang someone gitu kan. Kemudian alurnya, apakah alurnya apa istilahnya dari awal sampai akhir atau mungkin flashback, kita cerita akhirnya dulu, tapi tahu nggak ternyata akhir itu bisa tercapai karena awalnya begini loh, gitu kan. Sama yang terakhir, yang ketiga adalah membuat sebuah story itu yang awalnya my story, gitu ya, Jawat story menjadi our story, cerita kita semua, Ya. gitu. Dan ini juga challenge buat teman-teman ketika ingin memotivasi orang, gitu ya. Sebenarnya motivasi paling besar itu harus datang dari diri sendiri sih. Karena kalau kita Ya. motivasi dari motivator, pembicara, itu ya bertahannya ya 2 jam, 3 jam saat sesi, sampai seminggu, 2 minggu lah ya. Tapi setelah itu ya udah, kalau kita nggak punya story-nya di dalam diri kita sendiri, maka itu nggak akan bertahan lama. So that's why transform my story to become our story itu penting. Nah, gimana caranya? Yaitu dengan cara menghadirkan hero atau pahlawan yang itu bukan diri kita. Nah, ini challenge baru nih. Gimana seorang pemimpin punya cerita, punya story yang menginspirasi, karena ini ngomongin motivasi tim ya, supaya dia bisa semangat, tapi hero-nya bukan kita. Karena kalau orang diceritain sama leadernya, dan hero-nya adalah si leader itu, orang udah defensif duluan. Ya iyalah, Pak, Ya. lu bos, lu lebih ini, lebih itu. Akhirnya orang denial. Nah, penting bagi kita untuk menghadirkan sosok, gitu kan, yang kemudian bisa jadi contoh, bisa jadi cerita, tapi itu yang kemudian tidak bukan kita orangnya, gitu. Jadi perlu juga kita untuk apa istilahnya research tentang konten-konten story. Jadi kalau tadi ngomongin konten ya, Ojan. Jadi kalau ngomongin story itu jangan langsung bercerita, gue ceritain, terus kita sambil mikir, gue cerita apa ya habis ini? Gue cerita. Jangan. You have to Iya, iya, prepare. iya. Kamu harus nyiapin apa yang mau kamu sampaikan, pesan utamanya apa, gitu. Oke. Menarik tuh, berarti akhirnya bisa ya kita pakai caranya itu, lawan bicara kita ini yang dijadiin tokoh utamanya ya Mas ya, untuk memotivasi dia juga akhirnya sebenarnya gitu ya. Oke, itu ngomongin the art of appreciation. Jadi seni mengapresiasi Iya. orang lain. Itu bisa juga. Misalnya kamu dalam satu Hmm. tim ada 4 orang, gitu ya, ada 4 orang. Ini bagus nih, kinerjanya bagus. Terus kamu pengen bikin cerita, tapi nggak mungkin dong buat cerita. Saya tuh dulu kalau jadi kalian, saya tuh rajin loh. Nah, kan itu jadi bukan story yang powerful. Wah, narsis nih Iya, bapak. iya, iya. Tapi kalau Iya, iya. teman kalian, gitu kan, teman kalian tuh begini begitu, kita bisa kasih contoh konkret dari apa yang dia lakukan, gitu. Jadi itu caranya membuat menjadi our story, bahwa yang kayak teman kalian aja bisa, kenapa kalian enggak? Tapi hati-hati. Nah, ini lagi-lagi nih, karena ini adalah seni, gitu ya. Hati-hati jangan over juga. Karena yang ada nanti Hmm. muncul namanya golden boys, gitu kan, anak-anak emas, Oh, anak iya, iya, betul. yang 3 ini bukannya termotivasi, tapi malah skeptis. Wah, ya jelas lah namanya bos sukanya sama si anak itu doang. Nah, itu kadang kegagalan dalam telling story itu. Niatnya kan ingin Hmm. memotivasi, tapi orang nangkepnya beda. Jadi butuh jam terbang juga untuk kita bisa seimbang. So, empathizing itu kuncinya. Berempati terhadap orang yang kita ceritain, terhadap tim kita. Jadi itu sangat korelasi banget dengan empathizing tadi. Jangan sampai niat kita apa, nyampainya apa. Gitu. Oke, ini ilmu baru nih Mas Jawat, makasih banyak banget nih. Luar Sama-sama. biasa emang Mas Jawat tuh nggak berubah nih, keren banget Mas Jawat tuh. Kayaknya Makasih Mas Jawat. Oke, kenapa? banyak yang nanya di komen. Mungkin kalau ada Oke, yang iya. bisa kita Kita bantu. langsung masuk ke sesi tanya jawab nih Mas dengan audiens gitu. Oke, kita coba eh, cek ya. Yang mau nanya-nanya silakan teman-teman bisa langsung dari komen ya. Tadi ada senior Ada saya yang, dari itu, Awang. oh ya, Komen Mas di atas ya. Awang. Iya ini ya. Oh iya, nanya nih Mas, bener gak sih kalau sungkan dengan power distance? Bener gak sih oh ini bener gak sih kalau sungkan, mungkin berarti maksudnya dengan power distance jadinya takut sama atasan Oke. gitu. Ya, jadi ini dari sudut pandang kita sebagai leader ya. Dari sudut pandang kita sebagai leader, cara paling powerful supaya tim kita kemudian bisa perform tanpa harus kita ingetin bolak-balik supaya efisien tadi kan, supaya nggak perlu marah-marah segala macam. Pastinya jawablah why dari si employee tersebut. Jadi tanpa perlu membuat mereka takut dengan ancaman, tanpa perlu membuat kita membuat mereka gitu ya, mereka merasa tertekan dengan ancaman dan
kita marah-marah, tapi dengan, kalau tadi ngomongin sungkan, itu definisi orang tentang sungkan mungkin beda-beda ya. Sungkan itu, bener banget kalau sungkan itu jatuhnya akan sangat hubungannya dengan power distance, artinya ada jarak nih. Kalau dia nggak jadi bos, bisa jadi kita udah nggak sungkan lagi. So, that's ini ya, logik ya. Jadi kalau dia udah nggak jadi bos, berarti gue nggak perlu sungkan lagi. Bener banget. So, itu adalah salah satu hal yang kalau kita hanya mengandalkan kesungkanan, itu nggak akan berhasil. Karena akhirnya motivasi itu hanya karena kita ada di posisi itu, bukan karena kita punya influence. Gitu kan. Tapi di satu sisi kalau di organisasi memang ada namanya power and authority. Power and authority adalah tools yang memang dipakai oleh leader untuk bisa ngajak timnya kemudian memimpin gitu kan. Meskipun itu tools yang perlu kita maintain juga, jangan terlalu tergantung pada tools tersebut. Tapi itu bisa kita pakai karena kita ngomongin tentang priority. Mungkin sekarang harus dikerjakan, ya gimana caranya supaya efisien, at least paling enggak mereka ngelakuinnya ya karena sungkan tadi, karena mengetahui peran mereka dan mengetahui memang bahwa next proses saya, yaitu atasan saya akan berimpact pada performance tim dan sebagainya. Jadi sometimes the power and authority itu perlu untuk kita utilize juga dengan cara storytelling untuk meminimalisasi efek samping dari power distance tadi gitu. Tapi nggak boleh berlebihan sehingga akhirnya orang hanya sekedar karena kita lagi menjabat atau karena kita lagi jadi bosnya. Nah, kembali lagi ke bagaimana story itu bukan hanya tentang menjelaskan siapa kita, tapi menunjukkan seberapa peduli kita terhadap tim kita. Apa sih manfaatnya ketika tim kita kemudian perform dengan baik? Oh, kamu nanti bisa misalnya perform dengan baik, akhirnya kamu bisa mungkin secara materi dengan mudah kita bisa bilang, oh nanti gaji kamu naik, nanti kamu, ya tapi lebih dari itu. Kita harus bisa menjawab yang lebih dari itu, lebih dari sekedar hal-hal yang sifatnya materi. Contohnya kita tanya, kamu tuh kerja di sini, kira-kira kamu punya mimpi apa sih? Jadi kita ngobrol. Istilahnya coaching ya. Jadi coaching itu jawaban bukan dari kita, bukan kita yang mengarahkan, tapi kita mancing dia. Gitu kan. Terus kalau menurut kamu untuk bisa sampai ke tahap itu apa yang kamu lakukan? Nah itu juga ngobrol. Di mana ngobrol itu kita juga bisa melakukan yang namanya mentoring. Kalau mentoring itu dengan experience saya, gitu kan. Sometimes kita perlu ada mentoring, meskipun experience saya, tapi didukung oleh story dari orang lain yang kita kenal misalnya. Untuk tadi menghadirkan hero, menghadirkan pahlawan itu bukan di kita supaya orang nggak defensif duluan. Wah ini mau ceritain dirinya sendiri nih, misalnya. Benar banget nih sama pertanyaannya tentang power distance. Ya itu perlu kita maintain juga dengan baik. Tidak boleh over. Sip. Makasih untuk Mas Awang ya tadi yang nanya. Ini selanjutnya ada lagi nih, Mas Jawat. Dari Yusril Kun. Mas, bagaimana ketika seorang leader mengedepankan azas kekeluargaan? Tuh nih, kok hilang ya ini ya. Oke. Bagaimana seorang leader mengedepankan teamwork dengan azas kekeluargaan? Di mana kita bisa saling membantu dan membagi beban pikiran bersama. Apakah itu mengurangi power distancing dari leader? Nah, itu kira-kira gimana, Mas? Oke, nah kekeluargaan itu erat kaitannya sama tentang caring kan. Jadi kalau kata kuncinya kekeluargaan itu kalau menurut saya itu adalah tentang care-nya. Dan itu tentang bagaimana kita hubungan sama tim kita. Mulai dari berempati kepada mereka, kemudian menyampaikan secara eksplisit bahwa gue peduli loh sama lo, meskipun dengan bahasa yang lebih halus dan lebih soft gitu ya. Bahwa kita juga memikirkan mereka. Cuma sekali lagi ada yang namanya seorang leader itu people oriented sama result oriented. Artinya dia berorientasi pada hubungan manusia, ada yang berorientasi pada hasil. Dan kalau terlalu berat salah satu itu juga jelek hasilnya. Kalau hanya berorientasi pada result, ya akhirnya babak belur nih orang-orangnya. Tidak merasa dihargai, kemudian merasa hanya diperas, dimanfaatkan, ya mentang-mentang gue butuh gaji misalnya, akhirnya dia melakukannya dengan keberatan. Tapi resultnya tercapai gitu. Tapi kalau terlalu people oriented, kemudian sama sekali tidak melihat result, ya dampaknya kita tidak akan sustain, functionnya tidak akan sustain, company-nya juga tidak akan survive, dan itu bisa dampaknya juga terhadap sustainability bisnis kan. Itu ngomongin result. Jadi harus seimbang antara keduanya. Dan kalau tadi ditanya storytelling itu perannya di mana kalau kekeluargaan gitu kan, dan apakah kekeluargaan itu mengurangi itu ya selama porsinya bagus dan selama tidak mengurangi elemen yang lain, maka itu oke gitu ya. Apa elemen yang lain? Tadi kan sudah tuh tentang tell me tentang seberapa peduli aku, itu tentang kekeluargaan lah ya, kita bisa konteksnya kekeluargaan itu. Tapi kita juga harus tahu nih, harus bisa telling story
what and how to do untuk achieve result gitu, dan harus bisa menjawab why, kenapa kamu harus achieve result kayak gitu. Jadi dua ini harus bisa mengimbangi sih kekeluargaan. Kalau kekeluargaannya doang nih, kekeluargaan doang nih, misalnya akhirnya dia akrab, nggak sungkan sama kita, nggak ada power distance, ya itu akan bagus kalau dia punya kesadaran sendiri, itu akan beda case. Tapi kalau dia terlalu akrab segala macam, akhirnya tidak ada batasan yang jelas apa yang what to do and how to do, sama why dia harus melakukan itu. Akhirnya ya udahlah, gue nggak ada alasan juga buat ngikutin dia, kan dia udah sohib sama gue misalnya. Ya akhirnya tidak akan efektif dan juga tidak akan mungkin efisien dalam artian secara hubungan ini jadi nggak perlu capek-capek kalau ini India gitu kan, tapi jadi nggak efektif terkait result dan juga nggak sustainable. Artinya kalau kita nggak ada, bisa jadi dia malah kacau, dia jadi individu yang malah nggak bisa survive. Dan itu yang perlu kita sadarkan juga, bahwa nggak selamanya lu kerja sama saya, nggak selamanya kita berada di company ini misalnya, jadi kamu juga harus bisa perform dengan siapapun kamu berada. Jadi kesadaran itu yang perlu kita bangun meskipun kita sudah menganggap tim kita ini menjadi anggota keluarga misalnya. Gitu aja, untuk sustainability juga kan, kalau dia kita manjakan hanya dengan hubungan baik, terus nggak ada peran yang jelas. Oke, sip. Makasih Mas Jawad, dan makasih ya buat Yusril Kun atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang terakhir Mas Jawad dari Aulia El Syafa. Mau tanya Mas, sebatas apa leader mendeliver story-nya? Misalnya yang disampaikan buruk. Tetap menyampaikan informasi supaya dapat dipahami bawahan, tapi tetap menjaga kepercayaan bawahan. Nah, kira-kira gimana tuh Mas Jawad? Oke, buruk ini terkait policy kebijakan atau buruk terkait seseorang, performance seseorang. Nah, mungkin kita bisa bahas dua-duanya ya. Jadi kalau misalnya buruknya itu karena ada teman kita yang buruk nih, terus si leader pengen jadiin teman kita yang performance-nya buruk sebagai contoh yang jangan dicontoh gitu kan, sebagai contoh untuk dihindari. Nah, perlu untuk kita yang pertama menjaga harga diri dia dengan pakai anonim. Jadi kalau ngomongin hal yang buruk, story-nya buruk gitu kan, coba pakai anonim. Dan cukup bilang bahwa dan itu terjadi di company kita. Untuk membuat her story atau his story menjadi our story. Dan itu tidak menutup kemungkinan kita juga melakukan hal yang sama. Misalnya ngomongin tentang performance yang tidak baik. Atau sebuah kebijakan yang negatif. Misalnya restructure begitu ya. Nah, untuk bisa menyampaikan hal yang kebijakan yang mungkin sifatnya negatif, menurut saya tidak ada yang perlu ditutup-tutupi, gitu ya. Karena kalau sesuatu yang buruk terkait kebijakan mau diambil, tapi dia menutup-nutupi, yang ada orang udahlah to the point aja. Jadi ngapain nih habis ini, gitu kan? Misalnya ngomongin tentang restructure atau misalnya ngomongin tentang sesuatu yang sifatnya mempengaruhi mood orang lain, motivasi orang lain karena kebijakan kita, perlu kita menyampaikannya, tapi tanpa perlu ditutup-tutupi. Tinggal bagaimana kita mendelivernya. Dengan cara menjawab yang pertama, why, kenapa itu diambil, terus care, sampaikan kepedulian. Bahkan ketika orang yang kita mau sampaikan kebijakan itu dia terdampak, kita sampaikan kepeduliannya dengan apa yang kemudian bisa kita berikan kepada orang-orang yang terdampak tersebut. Dan itu salah satu contoh yang bisa kita lakukan juga ketika kita ingin mendeliver sebuah story tentang sebuah kebijakan yang mungkin pahit untuk diambil begitu ya. Dan yang ketiga, tell about how and what after that gitu ya. Setelah hal itu dilakukan atau hal itu kebijakan itu diambil, tentu ada efek negatif, tentu ada hal buruk yang terjadi, tapi what and how next gitu. What is next and how is next gitu. Jadi gimana caranya atau bagaimana selanjutnya yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang menerima kabar buruk tersebut. Jadi telling story itu benar banget, thank you banget buat pertanyaannya. Nggak selamanya buat yang happy-happy, Ojan. Nggak selamanya telling story itu hanya untuk hal-hal yang sifatnya bikin orang happy, termotivasi. Tapi kabar buruk pun kita perlu deliver dengan story. Sehingga orang menerima kenapa itu terjadi, orang tahu apa yang harus dilakukan setelah ini, dan orang juga mengerti bahwa meskipun itu pahit, tapi kita sebagai leader peduli terhadap mereka. Gitu. Wah, nice nih Mas Jawad. Makasih banyak Mas Jawad, dan makasih juga buat Aulia El Syafa atas pertanyaannya ya. Oke, kita udah menuju di penghujung sesi diskusi kita nih Mas Jawad. Ya, mungkin dari Mas Jawad ada closing statement yang ingin disampaikan. Monggo Mas Jawad. Ya, thank you banget Ojan. Jadi telling story atau storytelling ini merupakan keterampilan yang perlu kita kuasain juga teman-teman. Dan ini juga hubungannya erat ketika kita juga sebagai seorang public speaker, apapun peran kita. Jadi public speaker tidak hanya seorang trainer atau seorang
entertainment begitu ya, tapi apapun peran Anda, sometimes kita perlu untuk berbicara di depan umum. Jadi tema kita hari ini public speaking hacks, bagaimana kemampuan public speaking kita diperkuat lagi dengan namanya storytelling. Gitu. Jadi elemen baru di storytelling. Dan untuk menyimpulkan, storytelling itu ada 3 hal yang harus kita jawab di dalam story kita, yaitu kalau ngomongin tentang konteks leader ya, yang pertama adalah tentang why, mengapa kemudian tim kita harus melakukan sesuatu, kemudian seberapa peduli kita terhadap mereka, dan apa serta bagaimana kita bisa mereka bisa melakukan sesuatu itu sehingga mencapai goal-nya. Gitu. Jadi banyak banget cerita-cerita yang bisa kita pakai. Kalau teman-teman pernah dengarkan juga cerita tentang kelinci dan kura-kura, pernah? Yang lomba lari itu, gitu ya. Jadi cerita tentang kelinci dan kura-kura yang lomba lari itu tujuannya bisa macam-macam loh. Tahu kan, yang ketika kelincinya larinya cepat, kura-kuranya lambat, kelincinya menantang si kura-kura. Lalu si kura-kura bilang, oke, aku akan terima tantangan. Akhirnya si kelinci lari ikut lomba lari sama si kura-kura. Tapi kemudian si kelincinya tidur di tengah jalan karena ngerasa si kura-kura lambat, gue tidur dulu deh. Ntar dia juga masih lama nyampenya. Gitu. Akhirnya setelah itu si kelinci dan kura-kura pun pada akhirnya yang menang adalah kura-kura karena kelinci meremehkan kura-kura. So kalau berhenti di situ ceritanya ini tentang ngomongin tentang yang namanya tidak boleh meremehkan orang lain. Kalau kita lanjutkan lagi ceritanya, bisa pesan yang berbeda lagi. Misalnya, setelah kalah, gitu kan, si kelinci kembali menantang kura-kura. Saya nggak terima nih, kita coba lagi. Tapi kura-kura mengajukan syarat. Oke, aku terima tantanganmu lagi, silahkan kamu kalau mau mengalahkan aku. Tapi aku punya syarat. Syaratnya adalah rutenya aku yang menentukan. Akhirnya si kura-kura menentukan rutenya. Rutenya harus lewat sungai. Akhirnya, kelinci udah nggak meremehkan kura-kura lagi nih. Dia niatnya mau lari. Tapi ketika dia tahu bahwa, ternyata lewat sungai gitu kan. Akhirnya tetap kura-kura yang menang. So, poin yang kedua adalah tentang mengoptimalisasikan potensi diri atau memanfaatkan kekuatan terbesar. So, pesannya beda lagi kan. Satu cerita, tapi pesannya beda. Yang tadi tentang jangan meremehkan, yang ini pesannya tentang gunakan kekuatanmu gitu kan. Be different and use your strength gitu. Dan itu yang bikin kura-kura. Kalau dilanjutkan lagi ceritanya, ada lagi ceritanya, gitu kan? Akhirnya kura-kura dan kelinci ketemuan lagi. Wah, gue kalah 2 kali. Yaudah deh, kalau gitu aku mau damai dengan kamu. Atas si kelinci. Kerja sama aja. Kita coba sekali lagi, dan kita gantian. Saat berlari, aku akan gendong kamu. Saat di sungai, kamu yang gendong aku. Akhirnya, mereka yang awalnya competition, gitu ya, mereka bisa jadi bekerja sama. Jadi cooperation, gitu kan? Dan artinya adalah satu cerita itu bisa dipakai untuk different story tergantung tujuan kita. Begitu juga ketika kita punya pengalaman pribadi, ketika kita di masa lalu pernah gagal segala macam, itu juga bisa kita deliver dengan sudut pandang yang berbeda supaya nanti pesannya juga nyampe. Tapi sekali lagi jangan lupa, if you tell a story, make it our story, not your own story. Jadi meskipun cerita tentang diri, tapi hadirkan pahlawannya itu orang lain sehingga orang akan menerima itu sebagai cerita kita bersama bahwa setiap orang pun bisa mengalami hal yang sama. So, that's all dari aku, Ojan. Semoga bermanfaat. Dan kalau boleh numpang iklan, kalau boleh numpang, umurnya 79 orang, luar biasa loh pemimpin Ideal, langsung nambah 81. Jadi lagi ada kelas storytelling, kelasnya itu selama 4 pertemuan, di mana setiap pertemuannya itu ada 2 jam virtual meeting, dan trainernya juga nggak cuma aku, tapi ada juga Pak Jamil Azaini sama Pak Hari Firmansyah. Beliau berdua adalah pakar trainer, inspirator sukses mulia, Pak Jamil, dan juga Kang Hari Firmansyah ini juga merupakan high class response designer. Mungkin teman-teman juga bisa kepoin di postingan aku yang 2 terakhir dari yang sekarang, gitu ya. Siapa tahu kita ketemu di kelas, kita akan bahas lebih detail lagi, karena ngomongin ini adalah skill ya. Kalau skill itu kan nggak cuma tentang mindset dan pemahaman, tapi juga keterampilan. Itu harus dilatih. Gitu, numpang iklan. Thank you, Jan. Ya. Luar biasa memang Mas Jawa tuh insightful banget diskusinya. Teman-teman yang mau ikut kelasnya tuh silakan tuh, Mas Jawa tuh nggak ada tandingannya deh, keren banget lah Mas Jawa pokoknya. Thank you banget ya Mas Jawa, dan makasih juga buat teman-teman yang udah hadir dalam diskusi kita malam hari ini. Ikutin terus diskusi-diskusi selanjutnya di Pemimpin Indonesia, startup yang bergerak di pusat pembelajaran kepemimpinan, ya. Dan kita pastinya akan selalu terus mengupayakan men-sharing
hal-hal tentang leadership yang akan selalu kita bagikan buat teman-teman gitu. So, stay tune terus dan sekali lagi makasih banyak buat Mas Jawad. Salam buat Fatan ya Mas ya, dan adiknya siapa itu Mas? Sadan, Fatan dan Sadan. Oh ya, Sadan ya. Salam buat keluarga Mas Jawad, sehat Ya, selalu dan juga kayaknya ya. udah jam 10. Oke oke, makasih buat semuanya juga. Happy weekend. Sekali lagi makasih banyak buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye. Bye bye semuanya. Thank you everyone.